terimalah orang yang lemah imannya, tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung.
Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu, bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Roma 14 ayat 1 sampai 23. Janganlah menghakimi saudara. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk menghakimi orang yang lemah imannya. Matius 7 ayat 1. Sebagai manusia lebih gampang menghakimi orang lain tanpa mengoreksi diri sendiri. Soal menghakimi orang lain itu sudah dari dulu sampai sekarang paling senang melakukan menghakimi orang lain, baik di gereja maupun di luar gereja. Gereja dan manusia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Rasul Paulus menegaskan supaya tidak terus-menerus menghakimi orang lain, sebab menghakimi dan dihakimi semuanya sudah menerima kasih karunia Allah dan bisa disebut juga anak-anak Allah. Sebab itu menghakimi anak Tuhan sama artinya menghakimi Tuhan. Paulus berkata, jangan juga membedakan hari-hari, sebab semua hari sama-sama baik sesuai yang diciptakan Tuhan. Sebab itu jadikanlah semua hari untuk melayani Tuhan. Paulus berkata, kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalaupun kita mati, kita tetap milik Tuhan. Filipi 1 ayat 21. Dan juga adalah keuntungan kepada kita kalau kita dipanggil Tuhan. Kerajaan Allah, kata Paulus, adalah tempat orang-orang yang percaya kepadanya. Dan Paulus menegaskan kalau hidup jangan jadi batu sandungan. Untuk itu tidak boleh terus menghakimi sesuatu yang kita anggap tidak benar. Paulus mengajarkan jemaat di Roma jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk menyalahkan orang lain, sebab itu juga bisa disebut membinasakan iman orang lain. Tuhan Yesus Kristus sudah mati di kayu salib untuk menebus semua dosa manusia yang ada di atas muka bumi. Jadi yang sangat perlu diperhatikan dan dilakukan adalah melakukan kehendak Allah, dan soal jenis makanan itu tidak perlu dipermasalahkan. Mengenai makanan, dimakan atau tidak dimakan, tidak perlu dipermasalahkan. Oleh karena itu, tidak satu pun manusia hidup untuk dirinya sendiri dan mati pun untuk dirinya sendiri. Semua manusia pasti menghadapi tata pengadilan Allah. Untuk itu, tetaplah melakukan yang baik di hadapan Allah. Tuhan adalah tetap mengasihi semua orang dan hiduplah dengan sesuai firman Tuhan. Kalau hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu dianggap tetap melakukan dosa. Melakukan dosa adalah suatu hukuman. Marilah kita semua jangan terikat lagi dengan dosa-dosa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.